Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah asuli kita Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan melewati ilmu beliau ini, wa nafa'ana bi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini beberapa waktu yang sudah ya kita bahas beberapa persoalan tentang bagaimana mengaplikasikan ma'rifatullah atau dunia ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga pada konteks hari ini, yang mana beliau bicara tentang realitas kenyataan hidup kita, bahwa kebanyakan pada umumnya kita adalah mencari sesuap nasi dalam hidup ini, mencari nafkah hidup ya, mencari sesuatu yang sifatnya memang diperintahkan Allah di dalam agama kita untuk mencari. Bagi orang-orang yang tidak punya satu pendapatan ya, apalagi pendapatan yang tidak tetap, ini amat berat sekali keadaan-keadaan itu. Namun harus disadari beberapa keadaan-keadaan itu tentu saja bahwa dunia tasawuf tidak ada melarang orang untuk mencari penghidupannya, mencari sesuatu yang sifatnya untuk hidupnya sendiri, hidupnya di dunia. Seperti firman Tuhan, walatan sa nasibaka minad dunya, atau dengan konteks yang lebih luas ayat itu berbunyi wabtagi bima ataqallaha daral akhirah walatan sa nasibaka minad dunya. Tuntutlah kampung akhirat ya. Wabtagi bima ataqallah, yang diberikan Allah untuk kalian, kampung akhirat itu untuk dituntut, diperhatikan, benar-benar sangat diutamakan. Tetapi juga bukan berarti walatan sanasi baka minad dunya, bukan berarti engkau melupakan kehidupan di dunia. Nah, atas nasihat Allah itu, firman Allah itu dalam Quran surah Al-Qasas itu, maka kita perlu perhatikan beberapa persoalan di dalam konteks ini. Saya Abdul Qadir Jalani memberikan wejangannya terhadap para muridnya dan kita-kita yang belakangannya, yang bisa seharusnya menjadi dasar berpikir kita ya. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, wahai murid-muridku, la takum fi aqdika lidunya kahatibil laili. Wahai anak-anakku, kata beliau, janganlah engkau mengambil dunia ini atau berharap penuh ya kepada dunia ini seperti orang pencari kayu bakar di malam hari, kahatabil laili, bagaikan orang pencari kayu bakar di malam hari. Bayangkan, maksudnya siang sudah cari kayu bakar, malamnya cari lagi sampai malam, 24 jam non-stop ya mencari rezeki. Soalnya iya, hati-hati saja maksudnya beliau ini kan sebuah gambaran. Sekarang kan ada toko yang buka 24 jam ya, tapi dia kan punya karyawannya yang jaga bolak-balik. Jadi dia tidak dia ini kan manajemen orang sekarang. Ada juga ya karena rumahnya dagangannya di situ, dia buka aja 24 jam. Ya tidak apa-apa karena dia bergantian menjaga kan. Tidak apa-apa juga. Cuma ini yang orang yang asik terjun di suatu usaha yang dirinya tubuhnya sendiri begitu. Mencari dunia itu bagaikan seperti apa ya? Seolah-olah kalau dia tidak mencari kebahagiaan orang lain, dia tidak ada lagi kebahagiaannya. Dan yang paling berbahaya adalah pada hati adalah seolah-olah rezeki itu harus dicari sedemikian rupa. Seolah-olah Allah itu tidak bisa memberi dia nafkah hidupnya tanpa melewati usahanya. Ini orang yang melihat sebab-sebab bahwa rezeki itu ada karena itu dia harus mencari. Itu yang disebut dalam dunia tasawuf dengan al-asbab ya, orang-orang yang berada di asbab. Ya
meskipun memang kita berada di asbab, tapi perhatikan juga, hati-hati. Mayadri ma yaqa'u biyadihi. Aku melihat, kata beliau, mayadri, dia itu tidak orang yang tadi mencari kayu bakar sampai malam hari. Kira tidak ada di sini ya. Cuma ini tamsil ya, ditamsilkan ya, bisa aja lah Anda mentamsilkan. Dia tidak menyadari orang itu ma yaqa'u biyadihi, apa yang akan datang di hadapannya. Dia tidak tahu ya. Kalau pencari kayu bakar malam hari bahaya juga ya. Kalau digigit ular, diserbu binatang buas, macam-macam bahaya bisa terjadi. Yang dicari kayu bakar, siang hari juga bisa kan, gitu kan. Tidak perlu sampai malam hari lah. Ini kan urusan nafkah aja. Kalau sudah makan di rumah, Kak, ngapain lagi habis-habisan gitu kan. Nah, jadi kalau dulu pada konteks masyarakat kita muslim ya, terutama di Kalimantan Selatan, bahkan kelompok orang tertentu pada hari Jumat mereka libur bekerja. Ya, di suasana ini masih ada sebagian orang melakukan itu. Jadi dia pada hari Jumat libur dia. Nah, ini hebat kan, karena Jumat itu dia ingin banyak beramal soleh. Ini bagus, tradisi-tradisi itu seperti itu bagus. Di Martapura juga masih terlihat di hulu sungai di daerah tertentu, orang-orang tertentu ya masih melakukan ini. Hari Jumat dia khusus mau beribadah lebih banyak dari hari-hari biasa. Bukan berarti hari lain tidak beribadah, hari banyak biasa. Bahkan ada orang yang bila bulan puasa dia memang 1 bulan penuh tidak mencari nafkah. Wah, luar biasa. Dia sudah menabung rupanya. Kemudian pada hari itu dia khususkan untuk memperbanyak ibadah daripada waktu sebelumnya. Ini orang yang pintar ya, orang yang pintar dalam memaklumi, memahami tentang apa sesungguhnya dari agamanya. Dan ini di dalam dunia sufi diakui cara-cara seperti itu sangat bagus ya. Salah satu sangat, jikalau tradisi itu masih bisa dilakukan, lakukan saja, jangan tidak. Kenapa tidak ya? Lakukan saja. Karena itu baru banyak berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudah jalan kita, mendapatkan kita cara-cara yang cerdas dalam mencari rezeki ini. Dengan kata lain, sedikit kerja banyak hasilnya gitu kan. Minta dengan Allah. Ini adalah cara cerdas ya orang beriman. Bagaimana cara cerdas orang beriman itu? Ini arokah pitasrifatika kahati bilaili bi lailatin cuma la qamara fiha wala dawa ma'ahu. Bayangkan saja, kata dia, sesungguhnya aku melihatmu wahai murid-muridku, engkau mentasarufkan hartamu, engkau mencari harta dunia itu bagaikan pencari kayu bakar malam hari. Itu istilah saya. Bukankah malam hari itu gelap, kata beliau. Wala qamar, pihak tidak ada rembulan. Kalau rembulan itu kan tanggal-tanggal tertentu saja. Mulai tanggal 14 mungkin baru kelihatan cahaya bulan. Sampai tanggal 16, 17, 18 makin kurang. Ya, tidak semua malam kan. Dan tidak ada cahaya kamu lakukan penerangan. Meskipun kamu pakai sinter, tapi juga berbahaya kan, masih tidak seluruhnya dapat terterangi. Wa huwa fi rihlatin kasiratil dagali wal khasiratil qatilah. Maka di sana itu ada tempat perjalanan yang sangat banyak sekali tantangannya. Itu adalah perjalanan yang sangat banyak tantangannya. Kalau banyak tantangan itu berbahaya. Kalau berbahaya ya tadi bisa digigit ular, bisa di apa gitu. Dan itu bisa merugikan Anda. Al-qatilah, bahkan bisa membunuh Anda. Bahaya sekali. Betul juga dalam konteks yang umum, seharian sampai malam karena kelelahan sakit. Meskipun tidak ada yang menyerang, tapi tubuhnya sendiri yang memukul dia, sakit akhirnya. Sakit sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu, habis uang yang dikumpulkan tadi. Syukur kalau sakit biasa, tapi kalau sakitnya penyakit yang sulit disembuhkan, bagaimana? Apa jadinya hidup ini? Nah ini susahnya kalau dari itu, karena tubuh terlalu diperas hanya untuk urusan dunia. Yang paling bagus itu memeras tubuh untuk kehidupan akhirat, itu yang sebenarnya utama. Nah ini kita sakit,
Tapi Tuan Guru juga ada sakit. Ya Tuan Guru sakit, tapi sakitnya beliau karena apa? Karena memeras dirinya untuk kehidupan akhirat. Nggak apa-apa, nggak rugi mereka. Nggak rugi. Kita memeras untuk urusan dunia, akhirnya kita sakit, itu yang kita yang rugi. Itu masalah. Jadi bagaimana cara cerdas ya? Cara cerdas dalam hidup, maksud Tuan saya ini adalah bagaimana kita memahami dunia itu ya, dengan memahami keadaan ya, mengintimi dunia dengan potret yang benar dan cerdas. Payusaku ayyaktalahu syai' minha. Saya melihat, agak ragu kepada engkau ini. Jangan-jangan itu juga nanti ayyaktalahu, keadaan sekeliling kamu itu akan membunuh kamu. Wah, ini sesuatu rintangan itu bisa membunuh kami, sedangkan sementara perjalananmu malam hari, sampai di malam hari, siang dan malam. Nah, alaika bil titabi naharan. Bisakah engkau, kalau bisa bagimu itu ya, kalau mau mencari kayu bakar itu seperti orang mencari kayu bakar pada siang hari lah, naharan. Bagaimana, kenapa jadi siang hari? Fa'inna daw asamsi yamna'uka. Karena dengan adanya matahari sehingga jadi terang, itu sebenarnya melindungi kamu dari mara bahaya. Jadi ada matahari itu melindungi kamu. Bukan sekedar nyaman, bukan sekarang mudah kita karena siang hari, tapi itu melindungi kamu. Melindungi dari apa? Dari mara bahaya malam hari. Hewan-hewan, binatang-binatang itu keluar pada malam hari kan, biasanya kan dia mencari mangsa. Nah, elang juga malam hari. Jadi banyak hewan-hewan yang keluar pada malam hari, melakukan aktivitas malam hari. Maka kamu melakukan perjalanan itu sangat berbahaya bagi kamu. Apalagi yang dicari kayu bakar, bukan perjalanan biasa ini. Bukan rihlah wisata biasa, tapi rihlahnya ini cari urusan. Nah, anta kujama yadurruka, itu akan menjadikan kamu selamat dari kebinasaan, dari keburukan yang mungkin datang kepada dirimu. Karena itu kun pitasrifatika, kun, jadilah kamu itu untuk mencari usaha itu ma'asyamsi tauhid. Maksud saya, kata Syekh, dari pembicaraan tadi tentang kayu bakar, mencari kayu bakar pada malam hari itu berbahaya, perlu matahari. Matahari yang kau inginkan kepada engkau adalah nurut tauhid, matahari tauhid. Nah, ini matahari tauhid. Yang ku inginkan kepada engkau itulah matahari tauhid. Wasyirki bil khalqi, ya. Wasyar'i wat taqwa, saya salah ya. Yang ku inginkan itu adalah ma'asyamsi tauhid wa syar'i wa taqwa. Yang kuinginkan itu adalah matahari tauhid, matahari takwa, dan matahari syar'i, ajaran agama. Jadi matahari itu adalah ajaran agama. Nah, yang penting itu bagaimana kita bertasarruf, berdagang misalnya, mencari karunia Allah di hidup di dunia, bekerja di tempat orang. Kita tidak melanggar hukum-hukum yang diharamkan Allah, hukum halal dan haram, perhatikan itu. Tapi saya kan tidak begitu tahu halal dan ya, belajar halal dan haram itu apa saja, terutama di bidang pekerjaan kita. Di bidang pekerjaan kita tidak semua lah halal haram harus diketahui, dipelajari. Nah, itu nanti Anda mau sekolah lagi namanya. Sekarang Anda dalam hidup ini apa yang perlu di sekeliling Anda pelajari itu. Tanyakan kepada guru-guru agama tentang hukum-hukum tertentu yang di sekitar pekerjaan kita, yang di sekitar tasarruf kita terhadap kehidupan dunia ini. Nah, supaya kita tidak keliru. Itulah matahari tauhid. Nah, matahari tauhid itu matahari ketakwaan dan syar'i ya. Sekarang matahari tauhid bagaimana pekerjaan kita itu tidak menggoda kita sedemikian rupa sehingga jauhlah kita dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya matahari tauhid itu? Matahari tauhid itu maksud saya ini, jangan membuat kita syirik. Kalau kita dapatkan nanti rezeki besar, jangan kita tergoda dengan rezeki itu sehingga kita lupa kepada Allah. Akhirnya kita membuat patung sendiri. Makanya yang terjadi adalah ketika orang kaya sudah mendapatkan hartanya banyak, dia tergoda apa lagi? Harta sudah dapat,
dia tergoda lagi kepada pamer dirinya. Dia ingin mempamerkan kekayaannya, mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia kaya. Kalau orang beriman untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Kalau dia untuk pamer, ujung-ujungnya dia akhirnya mencari apa? Supaya lebih terkenal lagi, masih merasa belum terkenal lagi. Dia ingin jadi penguasa, supaya lebih dikenal lagi, supaya dia punya kekuatan dirinya, sedemikian rupa kekuatan itu. Sadar atau tidak sadar, ini terjadi semua orang. Godaan wanita bagaimana? Oh, godaan wanita makinnya itu sudah hampir bisa, ya sering-sering kali itu. Sekarang ini godaan kekuasaan, ingin terkenal, ingin diketahui, sudah akhirnya ingin berkuasa. Nah, itu kan proses hidup manusia. Prosesnya itu bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata kita punya tujuan hidup ini, meskipun kita berkata Allah, tapi di hati kita tanpa sadar, proses dalam hidup itu, kita adalah yang terjadi ingin dikenal orang, tanpa sadar kita membuat Tuhan diri kita sendiri, karena menjadi tujuan kita. Jadi diri kita sendiri jadi Tuhan, betul, atau membuat patung diri kita sendiri jadi Tuhan. Inilah gelapnya matahari tauhid. Tidak ada matahari tauhid, tidak ada komar, bulan yang setidak-tidaknya menerangi tauhid kita. Nah, karena itu Tuhan saya mengajarkan bagaimana kita punya matahari tauhid. Nah, ini yang menyelamatkan kita. Fa inna hajihi syamsu tamna'uka anil wuqu'i fi syibkatil hawa wan nafsi was syaitan wasyirki bil khalqi wa yamna'uka anil ijlati bis syarika. Karena itu dengan cara inilah, matahari inilah akan menahan engkau dengan matahari tauhid. Tamna'uka akan menahan engkau anil wuqu'i fi sibgatil hawa, dari jatuhnya kepada hawa nafsu. Dengan matahari tauhid, kalau engkau sudah mendapatkan rezeki, anggaplah rezeki yang banyak, alhamdulillah. Allahumma rzuqukum. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada Anda sekalian banyak. Kalau dapat rezeki dengan sinar tauhid, sadarlah kita semua yang kita dapatkan ini semata-mata fadilah, karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini betul min fadlillah. Setelah menyadari itu apa? Lalu kita memahami dengan tauhid, untuk apa sih harta banyak ini? Maka kita pun menjadi orang rajin bersedekah. Tidak ingin mengekspos diri kita, tidak ingin menyatakan hebat diri kita, tidak ingin kita terkenal dengan sedekah kita, tidak, bersembunyi-sembunyi. Bagaimana Nabi mengajarkan supaya kita bersedekah, jangan sampai terlihat tangan kiri kita. Nah, inilah matahari tauhid. Yang dicarinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan matahari tauhid, maka tawajuh, selalu ingin dapat ridho kepada Allah. Diri merasakan sehingga ingin terus, ingin mengekspresikan diri kepada Allah semata-mata kepada Allah, ridho ilah, wajhullah, wajah Allah. Ingin selalu qarbah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biqurbatillah. Ingin demi untuk takarub kepada Allah. Untuk apa kamu lakukan? Takarub kepada Allah atau ridho Allah. Bahasanya sama saja itu, maksudnya sama saja. Takarub ilallah artinya mendekatkan kepada Allah, ridho Allah artinya mendapatkan keridhaan Allah. Semata itu aja yang dipikirkannya sampai kematian datang kepadanya. Subhanallah. Beda yang tadi kan, yang tidak ada matahari tauhid, apa yang terjadi? Ya, dia pasti ingin terkenal, ingin dikatakan orang hebat, ingin dia katakan orang pembesar, penguasa, dan seterusnya. Nah, berarti pembesar dan penguasa itu salah semua. Bukan begitu. Ini salah menanggapi lagi. Kita tidak ada urusan dengan orang-orang itu. Tidak ada urusan. Cuma kalau Anda yang jadi sudah besar, Anda punya banyak rezeki karena mencari Anda tadi, tapi dengan sinar matahari terbit, matahari tauhid tadi, sikap Anda itu hanya takarub kepada Allah. Kalaupun Anda mungkin jadi pejabat karena dipilih karena orang suka dengan Anda, lalu Anda dipilih jadi pejabat dengan matahari tauhid. Pejabat yang tidak gila jabatannya. Pejabat yang merasa dengan jabatan itu adalah amanah dari Allah untuk lebih besar mengembangkan sedekahnya, untuk lebih besar mengembangkan kebaikannya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Nah, kalau yang di alam yang nyata ini bagaimana? Ya kita tidak tahu hati mereka kan, karena tidak tahu hati mereka, ngapain kita masalahkan?
Ini teorinya begini, teori di dalam ilmu tasawuf, teori dalam ilmu ma'rifatullah, ya. Ya, ini pemahamannya bagaimana kehidup suci yang Allah Subhanahu wa taala menyukai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.